Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaan anak-anak di pagi hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, untuk pagi hari ini kita akan belajar bersama tema, kita sampai pada tema 5 sub 1 pembelajaran 5 dan 6. Anak-anak, untuk pembelajaran 5 ada daur hidup hewan ya anak-anak. Apa sebetulnya daur hidup itu anak-anak ya? Daur hidup yaitu suatu proses perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan yang dialami hewan sepanjang hidupnya ya anak-anak ya. Coba perhatikan untuk fase-fase ayam ini anak-anak ya, mulai dari telur menetas, keluar anak ayam, kemudian anak ayam menjadi besar, dan ayam yang betina yang besar ini akan menghasilkan lagi telur. Ini adalah yang dinamakan daur hidup anak-anak ya. Lanjut anak-anak, hewan memiliki siklus hidup yang beragam. Ada yang mengalami metamorfosis, ada yang tidak mengalami metamorfosis. Apa sebenarnya anak-anak metamorfosis itu? Metamorfosis adalah perubahan bentuk secara bertahap menjadi dewasa. Golongan mamalia, burung, reptil, dan ikan tidak mengalami metamorfosis dalam hidupnya ya. Contohnya kalau mamalia itu adalah sapi ya. Kemudian kalau reptil itu cecak, buaya bisa, kemudian sebangsa burung yaitu burung merpati, dan ikan, entah itu ikan lele atau mujair, itu pun juga tidak mengalami metamorfosis. Lanjut anak-anak, kita teruskan, yaitu hewan yang mengalami metamorfosis ya. Hewan yang mengalami metamorfosis dibedakan menjadi dua. Satu, hewan bermetamorfosis sempurna, dan dua, hewan bermetamorfosis tidak sempurna. Kelompok apa saja anak-anak hewan yang mengalami metamorfosis? Yaitu kelompok hewan berasal dari amfibi, moluska, serangga, dan udang-udangan. Bentuk hewan yang mengalami metamorfosis sempurna tidak sama dengan induknya ya. Tuh, jadi anak-anak nanti jangan keliru. Kalau yang metamorfosis sempurna itu pasti tidak sama dengan induknya selama dalam fase-fase pertumbuhannya ya anak-anak ya. Urutan metamorfosis pada serangga yaitu dimulai dari telur, larva, pupa, kemudian yang terakhir adalah imago ya anak-anak ya. Untuk serangga kita gunakan contohnya yaitu kupu-kupu. Coba perhatikan fase pertumbuhan kupu-kupu ini anak-anak. Kita lihat mulai dari telur, kemudian berubah menjadi larva ya. Larva ini wujudnya sudah berbeda
dengan telur anak-anak ya. Nah, coba kamu lihat ya, larva ini sudah jelas yaitu bentuknya tidak sama dengan telur, yaitu berubah bentuk menjadi ulat anak-anak ya. Lanjut, setelah larva tumbuh dan berkembang lagi menjadi pupa. Apa anak-anak pupa itu? Pupa itu adalah kepompong ya anak-anak ya, sebangsa serangga yang fasenya mengalami pupa atau kepompong ini pastilah metamorfosis sempurna anak-anak ya. Selama masa kepompong ini serangga tidak akan makan yang cukup lama. Setelah berubah menjadi kupu besar anak-anak, ini kupu dewasa, ini pun pupa sudah tidak mirip lagi dengan yang dialami pada masa dewasa ini anak-anak ya. Jadi sudah sangat berubah bentuknya ya. Maka dari itu serangga yang mengalami tahap-tahap fase-fase yang dalam pertumbuhannya itu tidak sama dari fase yang pertama sampai yang terakhir itu, maka dialami oleh serangga yang bermetamorfosis sempurna anak-anak ya. Contoh serangga lain yang mengalami metamorfosis sempurna yaitu nyamuk. Coba anak-anak perhatikan, mulai dari telur sampai nyamuk dewasa sudah tidak ada kemiripan bentuknya ya. Nah, contoh yang lain anak-anak yaitu lalat. Coba perhatikan kembali untuk pertumbuhan lalat anak-anak, mulai dari telur sampai lalat sudah tidak mirip lagi ya. Maka lalat pun termasuk serangga yang yang bermetamorfosis sempurna. Lanjutnya yaitu semut anak-anak ya. Coba perhatikan dengan baik-baik tahap-tahap pertumbuhan semut, mulai dari telur anak-anak itu sudah tidak mirip lagi. Maka semut pun tergolong dari metamorfosis sempurna ya. Kita lanjutkan yaitu anak-anak hewan yang tidak mengalami metamorfosis sempurna atau hewan yang tidak tergolong metamorfosis sempurna. Pada metamorfosis tidak sempurna, bentuk hewan yang baru menetas mirip dengan induknya anak-anak ya. Jadi contohnya tadi adalah ayam. Ayam itu baru menetas pun keluar ya, ayam kecil itu pun sudah menggambarkan kesamaan dengan induknya ya. Maka dari itu hewan yang seperti itu termasuk hewan yang metamorfosis tidak sempurna. Tahapan hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna dimulai dari telur, nimpa, kemudian imago anak-anak ya.
telur, ini telur, setelah itu menetas menjadi nimpa, yaitu hewan kecil atau hewan muda. Kemudian imago itu adalah hewan yang sudah dewasa. Beberapa serangga yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, anak-anak ya. Coba perhatikan, ini adalah jangkrik, anak-anak ya. Binatang jangkrik ini coba anak-anak perhatikan dari telurnya itu, biarpun menetasnya sangat kecil, itu sudah menampakkan persamaan atau adanya persamaan bentuk dengan induknya, anak-anak ya. Maka dari itu jangkrik ini juga termasuk hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna. Kemudian contoh yang lain yaitu kecapung. Capung, anak-anak ya. Ini coba perhatikan, mulai dari telur, menetas, capung muda, kemudian capung dewasa, itu sudah menampakkan adanya persamaan dengan induknya ya anak-anak ya. Lanjut yaitu kecoa. Binatang yang anak-anak ini kamu anggap yang menjijikkan ini ya. Kecoa biasanya hidup di tempat-tempat yang kotor memang ya. Itu anak-anak coba kamu perhatikan kecoa ini, mulai dari telurnya, kemudian menetas menjadi kecoa muda, setelah itu yaitu berkembang menjadi kecoa dewasa ya. Kecoa dewasa atau imago ini sebentar lagi akan menetas, akan bertelur dan menetas yang anaknya sudah mirip dengan induknya. Itulah anak-anak ya, hewan-hewan yang tergolong dari metamorfosis tidak sempurna, anak-anak ya. Untuk pembelajaran pagi hari ini, agar anak-anak lebih paham lagi, lebih jelas lagi, tolong anak-anak pelajari di buku tema 5 sub 1 pembelajaran 5 ya. Agar anak-anak belajarnya lebih semangat lagi, jagalah kesehatan, patuhi selalu protokol kesehatan dengan menjalankan 3M, yaitu mencuci tangan setelah beraktivitas, memakai masker bila keluar rumah, serta kita menjaga jarak ya anak-anak ya. Sekiranya pemberian materi dari Bupat cukup sekian, ada kurang lebihnya Bupat minta maaf, dan atas perhatian anak-anak Ibu ucapkan banyak-banyak terima kasih. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.